Sikapnya yang ketika meminta berlutut sebagai sebuah simbol kerendahan hati. Merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan berlutut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, refleksi yang mungkin bisa saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan untuk kita masing-masing. Sungguhkah kita yang dibaptis? Sungguhkah kita yang aktif dalam begitu banyak kegiatan menggereja? Sungguh percaya pada kuasa Yesus. Bukan hanya pada saat kita senang. Bukan pada saat hanya ketika kita mohon doa kita dikabulkan. Tetapi saat-saat kita juga mengalami situasi yang tidak mudah. Sungguhkah kita percaya dan selalu mau datang pada Tuhan Yesus yang kita imani. Percaya pada Yesus dalam situasi yang nyaman sangat menyenangkan. Tetapi saat-saat kita mengalami pergulatan hidup yang juga tidak mudah, disitulah kita ditantang untuk sungguhkah aku percaya pada Dia. Kita mohon rahmat itu. Masuklah, mari kita bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita, sebablah Dia adalah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa, para orang tua, teman-teman kaum muda, anak-anak, dan rekan-rekan biarawan dan biarawati yang saya kasihi yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan sebagai anugerahnya yang besar untuk kita menimba kekuatan melalui perjamuan kudus untuk segala karya dan perjalanan hidup kita hari ini. Mari kita awali Ekaristi ini dengan mengambil waktu hening sebentar. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sungguh kita rasakan pagi ini. Lewat kehidupan baru yang kita terima dengan cuma-cuma, tanpa kita minta. Itulah kasih Tuhan. Kita datang juga bukan karena kebaikan kita. Kita orang-orang rapuh dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka dengan rendah hati mari kita datang, mohon ampun untuk segala kerapuhan kita, supaya kita sungguh dilayakan merayakan perjamuan keselamatan pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami, agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa,
orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana, dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dipukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan dan himpitan yang menimpa kami? Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, dia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu
dan dia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu, dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang dikasihi Tuhan, orang sakit itu umumnya mencari kesembuhan sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Dan juga mungkin kekuatan finansial. Ada orang yang sangat percaya pada dokter dan hanya pada dokter. Dia yakin lewat dokter dia akan sembuh. Tetapi ada orang sakit yang tidak percaya itu. Ada yang lebih mengandalkan misalnya ke tukang urut kalau dia keseleo misalnya. Atau bahkan juga ada yang bahkan ke paranormal. Apa yang dia yakini, itulah yang akan dia lakukan. Ada juga orang yang tidak percaya dokter, tidak percaya ini dan itu, dia percaya pada alam. Tunggu saja, saatnya juga akan sembuh sendiri. Ada banyak keyakinan itu, dan kita tidak pernah bisa memaksakan orang untuk percaya pada apa yang kita yakini. Orang punya banyak pilihan untuk itu. Apa yang dia yakini, biasanya itu yang akan dia lakukan. Nah, kepercayaan seseorang terhadap pilihannya, kadang-kadang memang ikut mempengaruhi kesembuhannya juga. Kita kadang-kadang nggak mengerti. Tapi keyakinan yang dipilihnya itu justru juga bisa menyembuhkan. Dan kadang-kadang sekali lagi ini di luar akal sehat kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ungkapan seorang sakit kusta dalam bacaan Injil hari ini yang mengatakan kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi ada seorang kusta datang pada Yesus dan mengatakan, kalau engkau mau. Dia tidak memaksa Yesus. Dia hanya mengatakan, kalau engkau mau, aku akan menjadi tahir. Di balik itu mau mengatakan apa? Dalam diri si kusta ada keyakinan Yesus mampu menyembuhkan. Maka dia datang pada Yesus. Dia tidak datang pada zamannya waktu itu ke tabib. Tetapi dia datang pada Yesus. Karena apa? Dia punya keyakinan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita lihat bagaimana buat dia cukup punya keyakinan itu. Dan dalam kisah Injil dikatakan, Yesus melihat orang itu. Yesus melihat kesungguhan dan keyakinan orang itu. Maka Yesus jatuh belas kasih kepada orang itu. Dan Yesus mengatakan, aku mau engkau sembuh. Lihat keyakinan seseorang, dan dalam hal ini kisah ini pada Tuhan Yesus, membuat orang ini mengalami kesembuhan karena dia percaya pada Yesus. Sikapnya yang ketika meminta berlutut sebagai sebuah simbol kerendahan hati. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan berlutut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, refleksi yang mungkin bisa saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan untuk kita masing-masing. Sungguhkah kita yang dibaptis, sungguhkah kita yang aktif dalam begitu banyak kegiatan menggereja, sungguh percaya pada kuasa Yesus? Bukan hanya pada saat kita senang, bukan pada saat hanya ketika kita mohon doa kita dikabulkan, tetapi saat-saat kita juga mengalami situasi yang tidak mudah. Sungguhkah kita percaya dan selalu mau datang pada Tuhan Yesus yang kita imani? Percaya pada Yesus dalam situasi yang nyaman sangat menyenangkan. Tetapi saat-saat kita mengalami pergulatan hidup
yang juga tidak mudah. Disitulah kita ditantang untuk sungguhkah aku percaya pada Dia. Kita mohon rahmat itu, Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil dan marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur atas sabda penyembuhan-Mu yang Kau nyatakan dalam Ekaristi pagi ini. Semoga kami tekun melaksanakan firman-Mu, sampai kami saatnya boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk tugas perutusan kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Amin.